Shalom saudara, selamat bergabung kembali di ibadah raya online GBI Rayon 13 cabang Curug. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April. Ibadah kita masih dilaksanakan 2 kali. Ibadah pertama secara online pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua atau secara onsite pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah onsite ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berikut ini kegiatan gereja kita untuk selama sepekan ini. Doa fajar tetap dilaksanakan setiap hari Minggu, Rabu dan Jumat pada pukul 5 dini hari melalui aplikasi Zoom. Pada hari Selasa, kul umum pukul 7 malam dilaksanakan di gereja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir di kul ini. Hari Rabu, pertemuan untuk anggota PAW, yaitu musik, worship leader, singer, multimedia, dan penari pada pukul 7:30 malam di gereja. Hari Kamis, doa pengurapan pada pukul 7 malam bertempat di gereja. Doa pengurapan ini wajib bagi setiap pengerja. Hari Jumat pukul 7 malam latihan musik untuk persiapan ibadah raya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani dapat menghubungi sekretariat. Hari Jumat pada pukul 7 malam akan diadakan doa keliling bagi kota. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bergabung di dalam doa keliling ini. Doa keliling ini menggunakan kendaraan masing-masing. Hari Sabtu pukul 10 pagi, doa puasa bersama GBI Rayon 13 Bengkulu dilakukan melalui aplikasi Zoom. Pada malam harinya pukul 7 malam diadakan kul untuk generasi Yeremia. Untuk info lebih lanjutnya akan diberitahukan di WA grup Youth GBI Curug. Hari Minggu pukul 7 malam ada APT atau Azusa Street Prayer Tower melalui aplikasi Zoom. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung di dalam Azusa Street Prayer Tower ini. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, linknya akan di-share di grup WA GBI Rayon 13 Curug. Saudara yang terkasih, jangan lupa untuk terus mengikuti fanspage Facebook GBI Curug, Instagram GBI Curug, dan YouTube channel GBI Curug. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, penyerahan anak, baptisan, dan yang lain-lain dapat menghubungi kami di setiap hari kerja melalui nomor berikut ini. Persembahan umum perpuluhan dan ucapan syukur dapat juga diberikan atau ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 18948887799 atas nama GBI Rayon 13 cabang Curug. Pada minggu yang akan datang, yaitu minggu kedua, ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan setiap minggu kedua kita akan mengembalikan persepuluhan bagi Tuhan. Mari kita persiapkan perpuluhan yang terbaik bagi nama Tuhan. Pengumuman tambahan untuk minggu ketiga tanggal 17 April 2022, setelah ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan merayakan Paskah bersama dengan berfellowship dalam ibadah padang di villa dekat Danau Mas Harun Bastari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kami mengajak kita semua untuk dapat hadir di fellowship ini. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak.
Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi, karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasanya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya, pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini, terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasanya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikannya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita, dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amanat agung, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Shalom. Shalom yang bersuka cita di hadapan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di GBI Curup. Amin. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini saat datang dan saat pulang nanti akan menjadi orang yang berbeda, yaitu menjadi lebih diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita hari ini. Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab oleh anugerah kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh ada kembali bersama-sama di tempat ini. Kami boleh kembali beribadah Yesus. Kami boleh kembali memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu dengan segenap hati kami, karena kami tahu Tuhan, hari ini Engkau telah menyediakan kemenangan bagi kami ya Yesus. Bahkan lebih dari pemenang, kami akan menjadi umat-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami Tuhan, sucikan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu, dan berikan hati kami urapan yang baru ya Tuhan, agar hari ini benar-benar kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap masuk dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, dan kami percaya ya Bapa, Engkau telah menyediakan kemenangan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Pembebasan, pemulihan, kesembuhan Engkau sediakan bagi kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Jesus. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin, amin, Ku Jesus. yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
bangkitkan rohmu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan roh kita suam-suam kuku di hadapan Tuhan, tetapi biarkan roh kita tetap menyala-nyala di hadapannya. Sebab kita tahu Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang layak kita sembah. Dia rabata haralabaya shande, Kami percaya Engkau ada di tengah kami saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Yes. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang bersukacita, mari angkat pujian kita bagi Tuhan.
Raja kami, Raja di atas segala raja. Haleluya, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Shikaralabakaya Shande Jesus. Haleluya Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, Kau telah menyiapkan sebuah kemenangan yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu kami takuti ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus.
kita bukan hanya gereja Tuhan, tapi semuanya, saudara, diperhadapkan dengan banyak masalah. Betul Pak Alvin ya? Saudara, ibu-ibu menghadapi banyak masalah, betul? Bahkan ada memenya, saudara ya. Jadi saudara cari minyak goreng susah gitu saudara ya. Adapun harganya sekarang mahal begitu ya, betul? Tapi saudara, saya percaya saudara masih bisa beli, amin. Amin. Tanya Pak Alvin yang jual minyak goreng ya, saudara. Ketika dia diserbu rumahnya saudara ya, sudah bingung. Ini minyak goreng murah waktu itu ya. Serbu tokonya saudara. Ini beliau dari tes saudara ya. Jadi orang sudah tahan uji karena dites terus tiap hari. Ya. Namanya tes, saudara. Tes itu di Lebong ya. Jadi saudara sebelum masuk ke Muaraman, saudara pasti dites dulu, ya. Nah saudara, ini yang luar biasa kalau hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan, Tuhan berikan kita kekuatan, dan Tuhan izinkan kita masih boleh beribadah, saudara. Saudara jangan takut dengan harga yang mahal. Saya percaya berkat Tuhan lebih daripada semuanya itu, amin. Ya saudara ya, mungkin kau berpikir gajiku kan tetap segini, semua barang naik, saudara ya. Tapi ada lagu ya, ini yang luar biasa. Yesus mendengar, ini saudara, lagu baru. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar dari setiap apa yang saudara doakan. Bahkan dia menjawab lebih dari apa yang saudara doakan, amin. Engkau sedang berdoa meminta apa, saudara ya? Tapi Yesus tahu, saudara. Nah, tapi hari ini saya tidak membahas itu, tapi saya akan membahas tentang ini, saudara. Judulnya nih mungkin agak sedikit sesuatu yang tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Dari hamba menjadi seorang pemimpin. Saudara, bisakah seorang hamba itu bisa menjadi seorang pemimpin? Hamba, saudara, ini dalam Yosua pasal yang pertama, ayat pertama. Ya saudara, yang bawa Alkitab boleh buka Alkitab. Ya saudara, yang ada HP-nya kudus, saudara boleh buka di HP. Yang tidak membawa, saudara lihat ke depan. Ya, dan yang saudara tidak membawa, dan yang saudara agak rabun jauh, saudara ya, saudara boleh mendengarkan, betul? Dan yang saudara mungkin kurang bisa mendengar, saudara boleh tutup mata, saudara ya, sambil melihat mungkin apa, saudara ya, sambil menikmati, saudara ya. Tapi setelah itu, setelah kawan-kawannya balik, saudara setelah doa berkat dibangunkan, saudara ya. Nah, saudara, Yosua pasal pertama ayat pertama dikatakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, katakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Siapa Yosua, saudara? Yosua itu seorang abdi. Tahu saudara abdi? Hamba. Oke, kita lihat silsilahnya Yosua ke bawahnya terus. Yosua itu dari suku Efraim. Efraim itu anaknya Yusuf, saudara ya. Dia adalah abdi Musa. Abdi itu hamba, jongos, kacongnya gitu ya. Ini silsilahnya. Makanya disebut Yosua bin Nun. Kalau ini Yosua bin Sumar yang ini, saudara ya. Kalau ini Yosua bin Nun, betul? Ini betul namanya Yosua Siswanto, tapi binnya bukan bin Nun, bukan Ainun, bukan, saudara ya. Tapi bin Sumar karena bapak saya namanya Sumar ya. Masa malu ngakui bapaknya, betul ya, saudara ya. Nah, kakeknya, buyutnya, saudara ya, kakeknya bernama Elisama.
Jadi kakeknya ini generasi zamannya Musa. Jadi umurnya kurang lebih sama dengan Musa. Itu kakeknya. Jadi mungkin Yosua ini saudara ya, itu cucunya, seperti cucunya. Tetapi yang luar biasa saudara, dalam perjalanannya saudara, ketika ada di Mesir ya, nama ini tidak pernah muncul, betul ya? Kalau saudara baca Alkitab, ketika orang Israel ada di tanah Mesir, ketika mereka mengalami perbudakan, namanya inti nggak muncul, betul ya? Pernah saudara? Makanya kalau orang Jawa itu begini, orang Jawa ya, kalau mau menikah, cari bobot bibit bebetnya. Ini bobot bibitnya ada saudara ya, Yosua, betul ya? Bobot bibit bebetnya, yang punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, toko pribadi, apalagi saudara ya, sawah pribadi, semua pribadi. Ya saudara cari yang itu, beli dulu saudara ya. Betul? Nah, inti kalau orang Jawa katanya gitu, bobot bibit bebetnya. Dari keturunan mana, saudara ya? Nah, tapi kita nggak membahas itu karena semua di dalam Tuhan. Ini kalau orang Jawa, saudara ya. Tapi kalau di dalam Tuhan kan semua bisa dirubah, amin. Seperti Yabes, ya kan? Dilahirkan dalam kesakitan, tapi bisa menyanyikan pujian, saudara. Ada pujiannya kan? Nanti langsung balik habis itu ya. Karena itu biasanya lagu penutup saudara. Habis itu saudara nanti langsung tutup mata, pulang. Saya bingung khotbahnya belum selesai, belum persembahan katanya saudara. Nah saudara, tapi yang selanjutnya begini ya, ini tentang Yosua. Nah kalau saya baca di sini dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13, kita baca ya, kita buka Alkitab kita, Keluaran pasal 17. Sudah, Keluaran pasal yang ke-17 ayat ke-8 saudara. Biar enak, biar adil kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan beberapa orang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, seorang dari sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, ini Yosua, ini kitab sejarah saudara ya. Jadi jangan diartikan kalau gitu kami harus berperang, angkat senjata. Wah saudara ya, sambil menyerukan Yesus paling kuat gitu saudara ya. Itu waktu di Ambon ya, waktu itu saudara ya. Wah, kata kakak saya saudara ya, mereka berperang dalam nama Yesus. Tiba-tiba bom itu meledak. Duar saudara ya. Karena abang saya pernah pelayanan ke Ambon saudara ya. Saya sih belum ya. Nah, ini ada saksi sejarahnya di sini saudara ya. Nah saudara, artinya Yosua menjadi hamba yang taat ketika Musa ngomong ya, ketika Musa berbicara. Yosua persiapkan semua pasukan. Wah, apakah dia mikir, loh, Eyang atau Musa, Tuhan gitu ya. Kan mereka ini semua orang-orang yang suka menggerutu, ya kan? Ketemu air pahit menggerutu, betul? Tidak makan daging menggerutu. Wah, saudara ya, semua menggerutu. Ketemu masalah di depannya, Musa, lebih baik aku tuh mati di Mesir, tapi aku masih makan daging. Walaupun aku susah, aku sengsara,
nyanyinya sengsara aku sengsara, saudara ya. Wah, itu zaman dulu lagu tahun 80-an, saudara ya. Nah, saudara, enggak usah dinyanyikan ya. Nah, saudara, jadi itu. Tapi Yosua berkata, siap Tuhan. Artinya, orang yang taat itu senantiasa tunduk, katakan tunduk. Ketika Tuhan yang ngomong, persiapkan semuanya, dia berkata, siap Tuhan. Itu namanya hamba. Betul? Hamba. Tapi kadang kan kalau kita melihat, saudara ya, kalau di dunia begini. Kadang, mohon maaf nih ya, hamba itu lebih ganas daripada tuannya. Betul ya? Tuannya baik-baik. Wah, dia merasa kalau jalannya sudah mungkin agak ototnya agak besar-besar, saudara. Kalau saya ini lagi ototnya pindah ke tengah. Jadi yang besarnya di tengah, saudara ya. Begitu. Wah, dia lebih garang. Tapi di sini enggak. Hamba itu senantiasa hidupnya tunduk. Persiapkan semuanya. Yang kedua itu patuh, itu hamba. Orang yang taat itu seperti itu. Amin. Patuh ngomong. Guslap KSP 3 hari, 3 bulan. Wah, 3 harinya duluan, saudara. Tapi disambung 3 bulan. Anu Pak Gem, saya ini lagi pilek. Saya lagi batuk. Tolong kunjungin ke rumah Pak Hutape ya. Dia lagi panen. Anu Pak, saya kalau kepanasan sedikit itu rambut saya jadi meriang. Wah, saudara, rambutnya jadi meriang. Loh, kok rambutmu bisa meriang? Itulah Pak kelebihannya saya. Wah, tapi enggak di sini Gus Lab ya. Kadang saya suruh Gus, itu ada angin kencang. Saya lagi dinas ke Lebong, saudara ya. Itu tolong mobilnya dikeluarin, saudara ya. Dia datang ke rumah, keluarkan mobil, betul ya Gus ya? Pada waktu itu. Tapi bukan hamba saya ya, bukan. Itu sahabat saya, saudara ya. Beda. Nah, patuh, saleh. Saleh itu ibadahnya tidak diragukan. Kalau dia ibadah itu pasti sungguh-sungguh. Ya, ibadah nggak sembrono, nggak. Ya, yang penting saya ibadah, duduk sampai di gereja mainannya handphone, saudara ya. Dipikir baca Alkitab, nggak taunya apa? Game. Wah, seru. Sambil mangkut-mangkut dipikir amin, bukan, saudara ya. Ketawa-ketawa dipikir, ini yang khotbah tidak lucu, serius. Kok dia ketawa-ketawa? Ternyata dikirim emoji sama kawannya. Ketawa, akhirnya dia lupa. Wah, saudara ya. Ini ibadah serius nggak? Apalagi kalau online. Perhatikan kalau online pasti jarang ada yang serius ibadah online, betul ya? Termasuk mungkin saya, saudara. Kan ngaku tuh berdosa itu kalau ngaku kan nggak salah ya. Ya 1 Yohanes 29, saudara ya. Mengaku maka kesalahannya diampuni. Tapi kalau di gereja nggak mungkin saudara datang ke sini, datang sambil pakai sarung, rambutnya nggak disisir, bajunya baju tidur, kan gitu ya saudara ya. Ada yang mau begitu, saudara? Yang ketiga ini saleh, orang yang saleh, ibadahnya tidak diragukan. Yang keempat adalah mentaati setiap janji yang diucapkan. Kalau dia berjanji begini, janjinya sama tuannya, ya Tuhan, nanti saya bangun jam 7. Saudara, kalau hamba itu begini ya. Hamba itu kalau tuannya bangun jam 7, maka itu hamba bangun jam berapa? Jam 5. Kalau Jenny bilang jam 8. Jadi tuannya yang mana ini saudara? Kalau saudara punya asisten rumah tangga di rumah, ya, saudara bangun jam 5, tapi asisten saudara bangunnya jam 9. Loh kok kamu baru bangun? Iya Bu, saya capek banget Bu. Semalam tuh habis nonton Bu sampai jam 11. Ternyata filmnya disambung Bu sampai 2:30. Jadi saya ngantuk, mohon maaf ya Bu. Saudara ya. Kira-kira saudara akan dipertahankan pegawai saudara yang di rumah? Udahlah kamu kerja di sini 15 tahun sama saya. Wah. Tiap malam begitu jadi nyuanya. Bangun pagi-pagi sudah siapin anaknya mau sekolah. Dia santai. Loh, kok sudah selesai Bu? Kan itu tugas saya. Wah saudara ya. Betul ini tugasmu, tapi kamu bangunnya kesiangan. Oh saya kesiangan, jam saya yang mati kali ya Bu. Saudara ya. Tahan saudara punya pegawai di rumah begitu? Atau saudara yang punya toko? Nih Pak Alvin nih punya toko juga saudara ya.
Dia sudah bangun pagi-pagi, siapin semua tokonya. Anak buahnya datang setengah 12. Alasannya apa? Mama saya tadi, Pak, itu minta dikeroin. Ngeroinnya itu berapa jam? 2 jam setengah. Waduh, lecet semua ini saudara. Ngeroknya pakai apa? Pakai sendok semen lah Pak, saudara ya. Nah, saudara, ini Yosua. Amin, kita belajar dari Yosua. Nah, Yosua seorang hamba. Selanjutnya, dalam Efesus pasal ke-6 ayat 5-8 dikatakan begini, ya. Saudara, hai hamba-hamba, apa saudara? Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini ayat yang pertama saudara. Taatilah Tuhanmu. Kalau Tuhanmu ngomong A, ya diikutin A, gitu ya. Jangan Tuhanmu ngomong A, Pak, boleh nggak saya tafsirkan? Wah, karena saya kan lebih pintar daripada Bapak. Wah, jangan ditafsirkan. Ayat 6. Janganlah hanya di hadapan mereka saja menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Selanjutnya, dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Jadi kalau kita jadi hamba, kita ini disebut hamba-hambanya Tuhan. Tapi Yosua bukan hambanya Tuhan, hamba Musa, ya. Yosua pasal yang pertama tadi dikatakan, ya. Kita lihat lagi Yosua pasal yang pertama. Saudara baca dengan baik-baik, ya. Ayat pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Siapa saudara? Abdi Musa. Abdinya Musa. Tidak pernah disebutkan Yosua hamba Tuhan. Tidak. Jadi dia setiap hari ketika Musa pergi, waktu itu punya koper atau enggak saya enggak tahu saudara ya. Mungkin bawa kopernya Musa mau khotbah. Dia paling duluan kasih saudara ya. Mungkin pada waktu, mungkin kalau sudah ada mic dia mau khotbah, dia bawa mic-nya, dia siapin minumnya saudara ya. Kemudian dia pergi. Apakah orang melihat, itu kan cuma kacungnya saudara ya? Tapi tidak. Dengan ketaatannya saudara. Selanjutnya. Hamba itu memiliki namanya yang kedua, taat itu memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati. Ini, Tuhan memilih Yosua dan bukan yang lainnya. Kenapa yang dipilih kok Yosua? Bukan anaknya Musa, bukan anaknya Harun, saudara ya. Kenapa yang dipilih kok Yosua? Dan bukan lainnya karena dia telah terlatih menjadi seorang abdi. Seorang abdi, pelayan adalah seorang yang pastinya memiliki kerendahan hati dan fokus kepada orang yang dia layani, bukan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Makanya tadi dikatakan Tuhan melihat dari sorga. Amin. Makanya saudara kalau kita kerja, ya kalau kita melayani, wah hari ini, wah ada Pak Gembala, waduh, wah langsung ada Pak Gembala, hati-hati ya, semua baik, ya. Kalau nyanyi semua baik, saudara ya, kelihatannya baik semua. Waduh, kalau ngomong, aduh, sopannya minta. Tapi kalau gembalanya pergi, wah, gembala nggak tahu diri itu, saudara ya. Mosok ngomong sembarangan, belum tahu siapa aku. Woi, saudara, aku siapa? Tapi kalau di gembalanya, shalom. Selamat datang Pak. Senyumnya saudara ya seperti senyum Pepsoden. Wah shalom. Ya. Luar biasa. Ramahnya luar biasa. Ini yang Tuhan tidak mau. Amin. Ini paradigma yang lama. Tapi dengan paradigma yang baru kita harus buang. Selanjutnya.
Ya cepet dikit, diklik. Yosua itu orang yang penuh dengan roh Allah. Ya, Ulangan 34 ayat 9 dikatakan begini. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Saya kasih tulisan merah, saya kasih garis bawah. Itu penting saudara. Walaupun Yosua ini tidak pernah dianggap orang yang disepelekan, orang yang mungkin merasa harga dirinya sudah tidak ada, saudara ya, karena dia hanya kerjanya membantu Musa. Perhatikan, kalau hari-hari ini kau sedang merasa mengalami seperti itu, saudara jangan takut. Saudara, berapa lama dia juga nggak pernah berpikir kapan Musa ini mati sehingga aku harus menggantikan dia. Ya jangan dibanting-banting ya, nanti beli baru ya habis gajian. Nah saudara, jadi itu yang terjadi. Dia terus setia kepada tuannya. Ini hamba. Ini Yosua. Bapa, kau setia. Itu Tuhan kita setia. Dan kita juga harus setia. Amin. Suami istri harus setia. Amin. Bapak-bapak harus setia kepada istrinya. Katakan amin. Istri-istri harus setia kepada suaminya. Katakan amin. Jangan berpikir gini. Dulunya langsing, dulunya beratnya cuma 48, sekarang kok 98. Boleh nggak ya saya tukar tambah, ganti yang 55, karena tengah-tengahnya ini saudara ya. Kalau mobil saudara boleh ganti-ganti ya. 5 tahun ganti mobil, enggak apa-apa. Tapi kalau istri tidak boleh diganti. Kalau saudara mau badannya tetap seperti itu, ya dijaga dong, gitu ya, betul? Jangan suruh biarkan kalau makan, biar gunung-gunung pun beranjak, saudara ya. Dibiarkan istrinya kalau makan, wah, memindahkan gunung. Dalam nama Yesus, aku pindahkan gunung ini. Oh saudara ya, kurang, tambah lagi aku pindahkan gunung yang satu ini. Ya jadi melar 98 saudara ya. Betul? Betul? Tapi nggak apa-apa, sekalipun 98 saudara ya, itu tetap istri kita. Amin. Amin. Dulu Bu Manulang berapa beratnya? Nggak usah disebutkan saudara ya. Nanti saudara serius nih. Saya suruh Antoni khotbahnya nyinggung terus. Gemeteran, wah saudara ya. Nah saudara, ketika Musa meletakkan tangannya, itu tanda ada urapan Tuhan yang mengalir. Amin. Amin. Makanya saudara, ketika engkau meletakkan tanganmu kepada anakmu, ini anak saya, ini anak saya. Sini dulu anakku yang cantik. Anak saya cantik enggak saudara? Coba buka maskernya dulu nak, orang lihat cantik beneran enggak? Nah ketika meletakkan tangannya ke atas kepalanya boleh, jangan istri orang tumpang tangan. Engkau akan menjadi milikku. Ini anakku saudara ya. Tingginya hampir sama, sebentar lagi saudara. Nggak bisa tinggi lagi kali ya. Sepatunya diganti tinggi ya saudara. Ketika meletakkan tangan, itu tanda ada urapan yang sedang mengalir. Amin. Jangan letakkan kepada istri orang. Dalam nama Yesus, gue jadi istriku. Wah. Ya, makasih anakku. Wah saudara ya. Jadi yang di panggung ini saudara, saudara jangan iri. Ini gerejanya Siswanto sama Acen ya gitu. Enggak saudara ya. Ini adik saya saudara. Ini ponakan saya, saudara ya. Itu anak saya. Ini bapaknya, saudara ya. Istri saya aser. Habis itu suruh kolektan, saudara ya. Ini emang duitnya untuk Siswanto aja ya? Enggak, saudara ya. Saya suruh megang duit tuh hanya megang. Habis itu masukkan ke bank, saudara ya. Habis itu kebutuhan gereja keluarin. Untuk saya enggak, untuk saya besok Senin, saudara ya. Sampai Alvin ada di sana, saudara ya. Besok untuk saya. Kalau untuk hari ini bukan punya saya. Sekalipun yang di dalam gereja banyak anak saya. Itu ada abang saya, saudara. Jadi bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Saudara rindu dengan sekeluarga melayani Tuhan? Ajak semuanya untuk melayani Tuhan. Amin. Dan yang puji Tuhan di gereja kita, ya. Ini abang ipar saya ini dulunya nggak kenal Tuhan, saudara ya. Dipotong, enggak apa-apa kalau ini nggak dipotong.
Dulunya nggak kenal Tuhan, sekarang kenal Tuhan. Ini anaknya, saudara ya, anaknya yang mirip dengan anak saya. Kadang orang salah, ya. Loh, kok Tessa ada di sini? Padahal itu anak saya, saudara ya. Waktu orang kawannya abang ini dari Bengkulu datang ke rumah waktu masih di Bengkulu, loh, kok anakmu ada di sini? Kok namanya Tessa? Tessa kok ada di sini? Bukan, hanya mirip saja, saudara ya. Kenapa bisa mirip? Saya nggak tahu. Ya, bapaknya berbeda, maknya berbeda, saudara ya. Tapi anaknya bisa mirip, itu kasih karunia namanya, saudara ya. Nah, saudara, yang selanjutnya, ini kelamuan nanti dimarah sama Jenny, saudara ya. Jadi Yosua, walaupun dia seorang hamba, ya, dia yang tidak pernah berpikir saya nanti mau jadi pemimpin menggantikan Musa, tapi dia memiliki pandangan yang selalu positif. Katakan pandangan positif. Amin. Jangan sekali-kali kita memiliki pandangan selalu negatif. Kalau aku buka usaha begini terus, 3 bulan pasti bangkrut lah aku. Nggak mungkin lah ada orang nak belanja lah. Apalagi aku ini orang Kristen mau buka makanan, nggak mungkin laku. Katanya, saudara ya. Sebelum berperang sudah kalah. Di gereja, dalam nama Yesus saya pasti menang. Sampai rumah, lihat tokonya sepi. Waduh, lalat pun nempel pun tidak. Wah, saudara. Lalat sowan saja tidak, lalatnya itu sowan. Ming, masuk. Tidak ada seharian. Apalagi nyamuk. Ya, saudara ya. Nyamuk pun nggak lewat, lalat nggak lewat. Yang datang kelelawar, saudara. Wah, nggak, saudara ya. Tapi yuk, kita harus memiliki pandangan positif. Amin. Nah, Bilangan 14 kita lihat ayat 6 sampai 9. Ya, kita Bilangan pasal 16. Boleh dibuka, Bit? Bilangan pasal yang ke-16. Ini Keluaran ya. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 ya. Bilangan Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Terus, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka apa, saudara? Akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Nah, saudara, ceritanya ketika Musa mengutus para pengintai. Nah, ini yang rombongan Yosua dan ada 2 rombongan, saudara ya. Rombongan yang lain berkata begini. Dia sudah membawa anggurnya yang gede, saudara ya. Wah, ini hasilnya bagus luar biasa. Tetapi orang di sana, orang enak itu tinggi-tinggi, besar-besar. Kita pasti dimakan oleh mereka. Wah, kita akan ditelan habis. Kita ini seperti belalang. Wah, mereka membuat orang Israel menjadi marah, ketakutan. Itu perkataan yang negatif. Membuat ketakutan. Hati-hati ya kalau kamu ke gereja. Virus sedang ada di mana-mana. Wah, awas. Tetapi ke pasar juga masih. Padahal tidak pakai masker. Betul? Awas ya, kamu nggak usah kerja. Di sana ada temanmu kena virus. Wah. Awas ya. Hati-hati. Kamu kalau naik angkot, jangan terlalu dekat-dekat. Angkotnya penuh. Jadi naiknya di mana, saudara? Di atap. Duh, kok naik di atap? Saya nggak mau dekat-dekat. Wah, saudara ya. Hati-hati ya ke gereja itu. Hati-hati ya.
Hati-hati kalau kamu buka usaha ini. Hati-hati ya, semua ditakut-takutin. Ini orang yang punya pemandangan yang negatif. Semua dikatakan, wah, kita akan ditelan habis oleh mereka. Apalagi hari-hari ini kita sedang melihat, betul? Perang Ukraina dan Rusia. Harga semuanya naik. Wah, kemarin saya baca, diperkirakan nanti BBM bisa pertama itu bisa 16.000. Wah, istri saya bilang, kalau kita mudik pertama ke 16.000, berapa banyak yang harus kita habiskan untuk beli minyak, saudara ya, untuk beli BBM. Kita mulai takut kalau kita harus lakukan, ya. Makanya, saudara, naikkan pujian. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Kita nggak usah takut. Harga minyak akan naik, ya. Harga beras lagi naik. Tapi kalau saudara mengumpulkan beras hari-hari ini tidak apa-apa. Ya, di Lebong lagi agak murah, betul ya Pak Alvin ya? Di Lebong lagi agak murah, lagi panen raya mereka, saudara ya. Tapi saudara jangan takut. Nanti kalau beras mahal, saya makan apa ya? Saudara pasti masih makan nasi, amin. Amin. Kalau nggak punya cabai, nanti tunggu Pak Hutape tanam cabai, pasti hasilnya bagus. Amin. Ya, karena yang nanam cabai sayanya cuma Pak Hutape ya. Pak Manulang nanam cabai juga? Enggak. Ini Pak Hutape ya pakarnya cabai, saudara. Pak Alvin nanam sayur, saudara ya. Saya sering suruh bawa balik sayur, tapi enggak untuk saudara, untuk saya itu ya. Enggak mungkin saya bawa semua, saudara ya. Nanti mobil saya enggak muat ya. Nah, saudara enggak usah takut. Amin. Sekalipun harga minyak goreng mungkin orang mulai ketakutan, ya. Jadi mana nih? Enggak ada orang lagi di sekolah minggu ya. Mau goreng pakai apa? Ya pasti pakai minyak. Amin. Loh, tapi kan duit saya segini. Saudara nggak usah takut. Berserah saja sama Tuhan. Yosua sekalipun menjadi hamba, dia nggak tahu kapan waktunya selesai jadi hambanya Musa. Bukan hambanya tuh. Nggak tahu sampai kapan sih saya selesai jadi hambanya Musa ini. Dia nggak pernah tahu. Tetapi ketika dalam Yosua pasal yang pertama tadi, ketika hamba Tuhan Musa itu mati, kita baca Yosua ya. Yosua pasal yang pertama. Kemudian ayat yang kedua dikatakan begini, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel tuh. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Amin. Dia menerima janji Tuhan. Walaupun dia tidak disebut sebagai hambanya Tuhan, dia tetap disebut jadi hambanya Musa. Sampai akhir hidupnya Musa dia ada. Tapi ketika Tuhan pilih dia, Musa tidak boleh memasuki tanah perjanjian. Tapi yang luar biasa, Yosua boleh membawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Amin. Mau hidup seperti Yosua, saudara? Amin. Siapa yang mau hidup seperti Yosua? Saya percaya Yosua tangannya dipegang oleh Tuhan. Dia juga mungkin dia juga bernyanyi begini, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Itu namanya bonus. Amin. Bonus dari Tuhan. Yuk tutup Alkitab saudara. Mulai berpikirlah yang positif hari-hari ini. Sekalipun di sekelilingmu berpikiran yang selalu negatif, tapi berpikirlah hari-hari ini selalu positif. Oh Ramasyanta karalabarala. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari naikkan pujian dengan segenap hatimu. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Biarkan singer naikkan pujian ini. Kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, kami tahu kalau hari-hari ini kami mengalami ketakutan. Kami seperti merasa Engkau tinggalkan Tuhan. Kami seperti orang yang ditinggalkan oleh bapaknya. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, kami tahu Engkau sedang memegang tangan kami. Engkau sedang menuntun kami. Engkau mengurapi kami. Amin Tuhan. mustahil bagi Engkau ya Bapa. Apapun Tuhan Yesus yang Engkau lakukan bagi kami adalah yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan telah Engkau siapkan bagi kami. Bahkan kami ya Tuhan, hal-hal yang tidak pernah kami terpikirkan Tuhan Yesus oleh kami akan Engkau lakukan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada bagi kami. Kau sanggup melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Biasanya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Manulang untuk berdoa persembahan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat persembahan kita. Bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada saat ini Bapa, benar-benar Engkau sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami, bahkan menyertai kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di tangan kami pada saat ini Bapa, ada persembahan kami bawa di hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mungkin tidak seberapa persembahan kami di Bapa, tapi kami benar-benar dengan tulus, hati kami tulus memberikan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami dengan persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Juga Tuhan Engkau berkati umat-Mu Tuhan, tangan-tangan yang memberikan kepadamu, limpahkan berkat-Mu Tuhan. Apapun menjadi Tuhan, kebutuhan dan keperluan semuanya umat-Mu Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami beri dengan sukacita, haleluya, amin. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri bersama. Haleluya. Namamu
Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan pada saat ini Bapa, karena begitu baik dan rahmat-Mu Engkau mengalir dalam kehidupan kami pada saat ini Bapa. Kami merasakan kuasa hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau telah berkati pada kami awal pertengahan sampai pada saat ini Tuhan. Bahkan Engkau mencurahkan kuasa-Mu atas kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik dan luar biasa bagi kami. Juga Tuhan kami ucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa kami telah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang senantiasa boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau memilih hamba-Mu Yosua Tuhan, demikian pula kami Bapa. Biarlah kami boleh Yosua akhir zaman pada saat ini Bapa. Pimpinlah hati kami Tuhan, agar firman-Mu senantiasa berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu yang telah menjalankan firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memimpin hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, pekerjaan Tuhan memberkati. Juga Tuhan kami ucap syukur padamu buat umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Bapa. Kau telah menjamah hati mereka Tuhan, membuat kerinduan kehausan bagi mereka Tuhan datang beribadah kepadamu pada saat ini Bapa. Tuhan kami percaya semuanya kami dari tempat ini Kau telah memberkati kami. Pulang dari tempat ini Tuhan, Kau telah memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami yang sakit Engkau telah sembuhkan Tuhan. Kami yang terikat Engkau telah bebaskan Bapa. Engkau telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami pada saat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sangat luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Pada saat Tuhan kami berdoa buat gembala rohani kami Tuhan, gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan melindungi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Dalam setiap pelayanannya keluar masuk hamba-Mu Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa atas hamba-Mu. Diberkati keluarganya, istri dan anak menantu cucunya Tuhan memberkati. Bahkan 4 wakilnya, Bapak Dani Tumiwa, Bapak John Handoyo, Bapak Olijaya, Pak Cokro, selalu memberkati hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Kau menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, buat hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk senantiasa Tuhan dalam pelayanan dalam gereja-Mu Tuhan GBI, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ke Gembala Rayon 13 kami, Bapak Irfan Jonathan. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu Bapa untuk menopang hamba-Mu. Diberkati setiap hamba-Mu ini Bapa. Diberkati setiap langkah hidup hamba-Mu. Diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang menjadi milik hamba-Mu. Diberkati keluarganya Tuhan, istri dan anak menantu cucunya. Diberkati pelayanannya Tuhan, berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Biarlah pelayanannya benar-benar mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, bahkan memenangkan jiwa di Rayon 13 dalam nama Yesus Kristus. Juga kami berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Hengki Kristian. Kami selalu bawa hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu, dalam perlindungan Tuhan hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu berada, biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin. Diberkati pelayanan hamba-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu dalam pelayanannya benar-benar mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan membawa gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Diberkati usahanya, keluarga, istri dan anaknya, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pengerja-Mu hari ini Tuhan, yang telah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tidak secara kebetulan Tuhan kami boleh melayani tempat ini, tapi kami percaya Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil. Tidak ada satupun yang mencuri kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau lah kami muliakan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Mari saudara Tuhan, kita angkat tangan kita untuk bangsa kita. Kami membela bangsa kami kepada-Mu pada saat ini Bapak. Kiranya Bapak memberkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah mengalir kuasa-Mu yang luar biasa itu Bapak. Berikan keamanan Tuhan, bahkan berkat yang berlimpah atas bangsa kami Tuhan. Diberkati pemimpinnya Tuhan, presiden kami, wakil presiden, juga para penegak hukum bangsa kami, Polri, TNI yang siap berjaga-jaga atas bangsa kami. Tuhan berikan kekuatan buat pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk membawa bangsa kami Tuhan, bangsa yang maju, bangsa yang benar-benar yang takut akan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Seluruh gereja-gereja dalam bangsa ini Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini Bapak. Tuhan membela seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, yang menaikkan pujian, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami benar-benar kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Campur tangan dalam kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat kota kami Tuhan, Provinsi Bengkulu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Diberkati Bapak. Tuhan berjaga-jaga di 4 pintu masuknya Tuhan. Masuk dari Lampung Tuhan, masuk Tuhan Yesus Bengkulu Selatan. Bahkan juga Tuhan dari Pagaralam masuk Tuhan Yesus ke Payang. Bahkan juga Tuhan dari Padang Tuhan masuk Muko-Muko, dari Lubuk Linggau masuk Kota Curug Tuhan. Kami berdoa malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas kota kami Tuhan, atas provinsi kami. Di dalam nama Yesus Kristus biar mengalir kuasa Tuhan,
aman dalam perlindungan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kota kami, kota yang kami cintai pada saat kami serah dalam tangan kasih-Mu. Juga Engkau melindungi kota kami, kota Curug ini Tuhan, di mana gereja-Mu ada berada, di mana hamba-hamba-Mu berada, di mana umat-Mu berada. Serta juga Tuhan umat-Mu yang ada Tuhan di Gepayang, bahkan di kota Curug, di Lebong juga Engkau berkata semuanya dalam nama Yesus kami serahkan. Biarlah roh Tuhan berjaga-jaga atas kami Tuhan. Roh Tuhan melindungi dan menjaga kami semua dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Pada minggu ini Tuhan, biarlah kami serahkan seluruh umat-Mu. Dalam setiap kegiatan ibadah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Apapun menjadi aktivitas kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Di saat kami bekerja, di saat kami berjalan, Tuhan berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tibalah saatnya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Mari Bapak kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat Tuhan, rahmat, anugerah, pertolongan, kasih karunia berlimpah-limpah, penyertaan yang sempurna, yang ajaib menyertaimu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama amin. Iya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.